Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi yang setelah menjalankan UTS, insya Allah kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, dapatkan ilmu terkait dengan lembaga bisnis syariah, pengelolaan dan produknya, yang hingga saat ini kita sudah ada dalam perkuliahan yang ke-9 ya. Pertemuan yang ke-9 kalau kita hitung UTS-nya masuk dalam kategori perkuliahan yang ke-8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kolam renang syariah sebagaimana yang ada dalam RPS, yaitu pengelolaan dan produk LBS, kolam renang syariah, yang kita akan coba integrasikan dengan Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016. Sedikit prolog terkait dengan fondasi hukum dan prinsip DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tersebut. Itu hanya memberikan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, yang berlaku umum untuk berbagai usaha pariwisata, baik itu hotel, destinasi, biro perjalanan, SPA, sauna, message, dan fasilitas wisata lainnya, termasuk fasilitas air seperti kolam renang. Yang kedua, prinsip umum yang ditegakkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 108 tersebut, eh, penyelenggaraan wahana atau turisme syariah harus menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadahan, tabdzir, israf, kesia-siaan ya, dan kemungkaran. Nah, itu stressing pointnya di situ ya. Selain itu, aktivitas harus menghasilkan kemaslahatan, kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Nah, untuk fasilitas wisata termasuk kolam renang, jika dikategorikan sebagai destinasi wisata, dalam hal ini wahana air, maka fatwa hanya menyediakan fasilitas pendukung syariah, ya, antara lain fasilitas ibadah, musola misalnya, tempat wudhu, kuliner halal, dan pemisahan gender. Nah, jadi yang difasilitasi oleh fatwa ini hal-hal yang terkait itu, pengaturan agar tidak juga ya, agar tidak terjadi ikhtilat, pencampur bauran yang bisa melanggar syariat antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, serta larangan aktivitas porno aksi dan asusila dan semacamnya. Jadi di situ poin daripada fatwa DSN nomor 108 itu, bila kita kaitkan dengan pembahasan kolam renang syariah. Oleh karena itu, bila ingin membuat kolam renang yang berbasis syariah, maka pihak penyelenggara harus memastikan aspek fisik dan operasionalnya. Itu semua harus memenuhi kriteria syariah, pemisahan gender tadi, aurat tertutup, tidak ada unsur maksiat atau campur baur yang bisa menimbulkan fitnah, serta kulinernya juga harus bersertifikat halal, fasilitas ibadahnya ada, tempat wudhu, musola, manajemen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan menghindari israf dan tabdzir. Uh, Sebelumnya perlu
saya highlight juga di sini terkait dengan olahraga renang ini ya. Karena pembahasan kita adalah kolam renang syariah. Kalau kita runut bahwa olahraga renang ini dalam Islam dianjurkan sebagai amalan sunnah, sudah menjadi kategori sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya, terkait dengan renang, di mana beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahun wa la'ibun." Segala sesuatu yang tidak ada zikrullah di sana, aktivitas yang dilakukan tanpa ada zikrullah itu dikategorikan sebagai tindakan sia-sia dan senda gurau yang membuang-buang waktu, kecuali empat perkara. Mula'abatul rajuli imra'atahu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersenda gurau dengan suami istri. Senda gurau suami istri itu walaupun senda gurau, tapi dia tidak dikategorikan perkara yang sia-sia. Ta'dibur rajulu farasahu, melatih ya, seorang yang melatih kudanya agar lihai dikendarai. Wa masyihu bainal ini, latihan memanah agar supaya ahli. Wa ta'limur rajulus sibaha, dan mengajari seseorang tentang renang. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitannya dengan materi kita, di mana renang di situ dianjurkan dan tidak menjadi hal yang dilarang atau bahkan dihindari. Bahkan di dalam sebuah asar yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau justru menganjurkan, ya, memotivasi umat Islam uh, dengan ungkapan beliau yang terkenal, "Alimu auladakum as-sibaha war-rimaya wa rukubal khair." Ini ada yang mengatakan hadis, tapi setelah ditelusuri dan diselidiki ini adalah ungkapan Umar ibn Khattab, Khalifah Amirul Mukminin pada saat itu. Beliau mengatakan, ajarilah anak kalian tata cara berenang agar dia menjadi perenang profesional, warimaya, cara untuk memanah agar bisa tepat sasaran, warukubul khair, dan cara mengendarai kuda supaya dia bisa mahir. Nah, oleh karena itu dari dua asar ini uh, terkait dengan pelaksanaannya harus memperhatikan batasan syariat, seperti ya menjaga aurat agar tidak terjadi kemaksiatan ataupun pelanggaran syariat di sana. Jadi fokus ajaran dalam hal berenang ini adalah anjuran agar supaya mengembangkan kesehatan fisik, keterampilan dan kesiapan ketika dibutuhkan. Saat dia diperlukan, baik untuk berperang atau untuk melakukan amal sosial, seperti sekarang ini misalnya terjadi banjir dan luar biasa ya bencana yang terjadi di Sumatera, kita siap, dibutuhkan fisik kita kuat gitu, karena di sana nanti akan menghadapi tantangan fisikal yang sangat luar biasa. Karena itu diperlukan olahraga dalam hal ini renang, karena manfaat renang ini secara fisik itu dia melatih hampir seluruh otot. Otot tubuh kita itu dilatih, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Bukan hanya secara fisikal ternyata, tetapi juga secara mental, membantu mengurangi stres. Ini hikmah dan manfaat dari berenang. Meningkatkan produksi hormon endorfin dan dapat mengurangi rasa sakit. Oke, oleh karena itu sebagai kesimpulan olahraga renang ya, terkait dengan olahraga renang ini, kesimpulan yang bisa kita tarik dari dua asar tadi, hadis Nabi dan ungkapan Umar bin Khattab itu, bahwa olahraga renang adalah salah satu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena itu dia dikategorikan sunnah. Karena ada hadis Nabi tadi itu. Dan juga manfaatnya yang sangat besar dan dianggap sebagai ya sunnah yang kalau diamalkan dia akan berpahala.
bukan hanya mendatangkan manfaat kesehatan dari segi fisik, tetapi juga dia berpahala. Namun sekali lagi pelaksanaannya harus dilakukan dengan cerdas dan sesuai dengan ajaran Islam, dengan memastikan tidak ada unsur kemaksiatan yang menyertainya. Oleh karena itu, implikasi praktek bagi kolam renang syariah apa kira-kira? Implikasinya tidak lain adalah kolam renang harus menyediakan jadwal terpisah antara laki dan perempuan. Kalau kita ingin menghindari maksiat, harus terpisah penjadwalannya kalau kolam renangnya satu. Tapi kalau ada beberapa kolam renang, tinggal dipisahin aja ini untuk lelaki dan ini untuk perempuan. Atau sistem pergantiannya, sistem pergantiannya, pergantian waktunya yang ditentukan time slot ya, namanya time slot itu diatur secara akurat uh, jika kolam renangnya itu tunggal atau satu. Kemudian juga tersedia ruang bilas. Ini implikasi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi olahraga renang ini dengan menyediakan kolam renang sistem syariah. Tersedia ruang bilas, ruang ganti pakaian privat, ruang wudhu atau tempat ibadah sekalian. Kemudian juga ketika orang berenang pasti dia akan merasakan lapar, haus. Setelah itu maka disiapkan kuliner yang halal di area kolam, baik itu kantin atau rumah makan yang tentunya ada sertifikasi halalnya. Kemudian aturan internal perlu ada, ya, perlu dibuat secara internal untuk menjaga adab, aurat, larangan kontak fisik, tidak ada hiburan atau atraksi yang melanggar syariat. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah manajemen kolam yang harus mengadopsi prinsip syariat dalam pelayanannya. Ada transparansinya di sana, adil dalam hal pemisahan atau dalam hal pemberian tiket, ya, kemudian pemisahan fasilitas secara bijak, dan juga kebijakan kontrol gender dan lain sebagainya. Setelah itu, jadi ini implikasi dari diterapkannya olahraga yang dianggap sebagai sunnah ini, yang sudah dianggap sebagai sunnah karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal itu. Yang tidak boleh tidak harus menyiapkan fasilitasnya, dalam hal ini adalah kolam renang. Terkait dengan bedah jurnal, ada beberapa jurnal yang sudah dilakukan penelitian ya oleh para penelitinya, melakukan dijumpai studi kasus, terdapat beberapa penelitian dan studi empiris tentang implementasi konsep kolam renang yang berbasis syariah. Dalam hal ini di Indonesia. Nah, seperti halnya di Telaga Alam ada namanya kolam renang diberi nama Telaga Alam, berada di Boyolali, Jawa Timur ya. Jadi ini studi kasus yang diberi judul konsep untuk pengelolaan, konsep dan pengelolaan kolam renang berbasis nilai-nilai syariah. Jadi berdasarkan kajian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kolam renang yang jadi objek studi tersebut menyediakan ya fasilitas yang terpisah antara pria dan wanita, kantin dengan makanan dan minuman yang halal, dijamin halal, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ini. Kolam terapi ikan, sebagai tambahan dan seterusnya itu. Itu yang ditemukan di Telaga Alam Boyolali tersebut. Namun ada catatan, dalam penelitian tersebut juga disebut bahwa meskipun secara operasional sudah berupaya mendekati sistem syariah atau nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam penerapan kolam renang syariah tersebut, tetapi dia belum memiliki sertifikat resmi syariah.
misalnya dari otoritas atau lembaga sertifikasi. Tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya, DPS-nya juga belum ada. Sehingga status syariahnya itu lebih ke upaya praktis, kultural, bukan legal formal. Nah, juga ada studi kasus selain dari Telaga Alam Boyolali itu eh, pada satu kolam renang yang juga bersistem syariah. Nama kolam renangnya itu Alifa Swimming Pool. Alifa Swimming Pool ini berada di Medan, Sumatera Utara. Eh, dari hasil penelitian terhadap swimming pool ini atau kolam renang ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan kolam sudah berusaha memenuhi nilai-nilai syariat, namun kolam renang ini masih menggunakan satu kolam umum. Artinya bisa ya, dua jenis wanita dan lelaki dalam kolam renang yang sama mereka melakukan aktivitas renang tersebut di tempat yang sama. Dan bagusnya di Alifa swimming pool ini mereka menjadwalkan untuk perempuan di waktu-waktu tertentu dan untuk lelaki di waktu yang lain gitu, terpisah jadwal waktunya. Dari penelitian di sektor hotel dan akomodasi syariah, misalnya studi dijumpai juga pada Hotel Ratna Syariah yang di sana juga ada fasilitas swimming poolnya, kolam renangnya, bahwa penerapan fatwa yang saya sebutkan tadi itu 108 tahun 2016 dari segi produk, layanan, dan manajemen umumnya sesuai dengan prinsip syariah. Layanannya sesuai dengan prinsip syariah, seperti kontrak operasional dan layanan konsumen dikelola menurut prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, ta'awun, khilafah, maslahah, dan seterusnya. Namun sekali lagi, studi pada beberapa hotel menunjukkan bahwa implementasi sistem syariahnya itu belum sempurna, belum maksimal. Misalnya penggunaan keuangan syariah dalam bertransaksi itu masih menggunakan bank konvensional. Nah, ini beberapa pelajaran yang didapat dari bedah jurnal best practice. Oleh karena itu, ya, mayoritas dari penelitian tersebut menekankan sistem manajemen syariah perlu dioptimalkan lagi, pengawasan DPS-nya harus dihadirkan, SOP kebersihan dan keamanannya harus ditingkatkan, dan pelayanan ramah keluarga. Karena orang yang datang melakukan aktivitas swimming itu atau renang itu pasti membawa keluarga biasanya. Dan itu terkait dengan bedah jurnalnya ya. Kemudian tadi sudah disinggung terkait dengan salaf dan contoh kolam renang syariah modern yang bisa dijadikan acuan sekarang ini seperti yang disebutkan tadi di Boyolali, kemudian di Sumatera Utara Medan, dan di Hotel Ratna Syariah yang juga menerapkan swimming pool berdasarkan prinsip syariah, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan kolam renang syariah ini adalah beberapa tantangan yang menjadi catatan. Ya, dari contoh studi kasus tadi itu, kemudian juga beberapa hal terkait dengan fatwa DSN MUI 108, ada beberapa catatan penting dalam pengelolaan kolam renang syariah ini. Yang pertama, yang perlu kita highlight, tidak adanya regulasi resmi yang baku. Nah, ini jadi tantangan yang sangat menentukan ya kelanjutan daripada swimming pool berdasarkan sistem syariah ini. Yang mengatur kolam renang berdasarkan syariah secara eksplisit itu belum ada. Fatwa MUI nomor 108 2016 itu merupakan pedoman umum saja. Pedoman umum untuk pariwisata, tapi belum ada sertifikasi kolam renang syariah
secara formal belum ada. Ini tantangan uh, yang harus dicarikan solusinya. Sehingga menyebabkan apa? Syariah pada kolam renang seringkali sifatnya informal atau berdasarkan niat penerapan pengelolaannya saja, penyelenggaranya. Kalau dia ingin menjadikan swimming poolnya itu, kolam renangnya itu disebut syariah, ya udah dibuatin aja. Jadi semata-mata karena inisiatif pengelola saja, tidak ada regulasi yang mengatur ini. Kemudian yang kedua, tantangannya juga adalah implementasi daripada sistem syariah itu tidak selalu konsisten. Meskipun ada upaya pemisahan gender misalnya, atau jadwal laki dan perempuannya terpisah, tapi faktor seperti biaya, fasilitas manajemennya, pengawasan, kadang membuat pengelolaan uh, swimming pool berdasarkan sistem syariat ini sulit untuk berjalan. Terutama kalau pada kolam renang kecil atau yang sifatnya umum. Yang keempat, tantangan dan yang menjadi catatan penting juga terkait dengan kolam renang ini adalah keterbatasan sarana prasarana, seperti kurangnya ruang ganti aurat privat itu ya, bilik wudhunya masih kurang, musolanya, pengawasan syariahnya. Nah, ini keterbatasan sarana ini sangat mempengaruhi uh, diberlakukannya syariah dalam swimming pool tersebut. Dan juga yang terakhir, tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan kesadaran pengguna, konsumen. Pengunjung juga harus paham dan patuh terhadap aturan yang diberlakukan gitu. Mereka harus paham juga kapan mereka uh, uh, melakukan aktivitas tersebut, aktivitas swimming pool itu, mereka juga harus paham adab-adab terkait dengan uh, saat berada di lokasi swimming pool tersebut, tidak boleh bercampur baur secara bebas, dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, serta uh, ya kalau tanpa kesadaran dari pengguna, walaupun penyelenggara menerapkan sistem syariah apapun, tetap juga tidak akan berjalan dan akan mengalami kendala. Ya, oleh karena itu ada beberapa rekomendasi mungkin ya kerangka pengelolaan kolam renang syariah ini. Rekomendasi ini penting untuk dijadikan apa konsep ya dalam mengoperasionalkan kolam renang syariah tersebut. Pertama, poin-poin yang perlu diperhatikan mungkin ya, uh, rancang fisik dan fasilitas khusus syariah, kolam terpisah secara gender gitu, atau jadwal terpisah, ruang gantinya, wudhu, mandi, dan sebagainya itu harus betul-betul dirancang dan tersedia di dalam ruangan atau di dalam lokasi swimming pool, kolam renang yang berbasiskan syariah tersebut. Yang kedua, buat regulasi internal. Kalau regulasi secara formal itu belum ada, buat secara internal, dan sistem manajemen syariahnya juga dibuat, kemudian digantungkan, ditempelkan di dinding. Regulasi secara tertulis seperti itu perlu ada. Kemudian perlu juga dibentuk Dewan Pengawas Syariahnya yang selalu memonitoring dan mengevaluasi terkait dengan kesyariahannya, transparansi harga dan layanan, pengaturan jadwal, SOP kebersihan dan keamanan, edukasi para pengunjung. Ini perlu sekali dan bisa menjadi rekomendasi untuk pengelolaan swimming pool secara maksimal yang berdasarkan syariat tersebut. Yang ketiga, uh, yang perlu kita rekomendasikan juga adalah lakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung. Ini tidak boleh kita lalai dan abai. Informasikan bahwa kolam renang tersebut berprinsipkan syariah agar supaya mereka wah, artinya mereka akan tahu kapan mereka melakukan hal-hal yang boleh dilakukan di tempat lain dan kapan yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut gitu. Sehingga mereka wajib mematuhi aturan-aturan yang ada ini, baik itu terkait dengan aurat, hijab,
bagi perempuannya, ikhtilat tidak bercampur baurnya itu menghormati jadwal gender, pelaksanaan renang, menjaga adab dan kebersihan. Yang keempat, yang bisa direkomendasikan juga untuk pengupayaan swimming pool, kolam renang yang berbasiskan syariah ini adalah upayakan akreditasi, sertifikasi bila memungkinkan. Kalau saat ini belum punya, belum ada sertifikasi kolam renang, dia hanya nebeng ke fatwa DSN MUI 108 tersebut, maka minimal ya pengelola bisa berupaya mendapatkan pengakuan dari komunitas organisasi Islam lokal untuk menambah legitimasi. Seperti misalnya kalau ada organisasi Muhammadiyah di situ atau NU atau Persis atau IKADI, yang penting organisasi atau komunitas Islam lokal yang bisa dijadikan apa legitimasi bahwa kolam renang itu berdasarkan syariat. Jadi kalau mereka yang ngomong atau yang mereka yang menginformasikan, insya Allah masyarakat atau pengunjung akan percaya. Kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi berkala. Lakukan evaluasi terhadap implementasi syariah, feedback pengunjung seperti apa, perbaikan manajemennya terus dilakukan agar kolam renang berprinsipkan syariat itu tetap konsisten menjalankan nilai-nilai syariah sebagaimana yang dituntut. Jadi seperti itu ya rekomendasi dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan kolam renang yang berbasis syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diwakili atau disampaikan uh, melalui alat komunikasi yang sudah disediakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.